terlahir para pejuang, pejuang yang semangat membara. Berani untuk senjata. Besong. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dari FSPRI. Di sore hari ini kita bertemu lagi ya dengan beberapa perwakilan dari kawan-kawan FSPRI yang tentunya datang dari berbagai daerah dalam rangka rapat kerja FSPRI untuk ke depan. Baik, sekarang akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bung Wila Faradian selaku presiden dari FSPRI, kemudian Bung Taat selaku sekjen. Sekaligus perwakilan dari DPD Lampung. Kemudian ada Bapak Agus Joko Santoso, Selamat sore. FSPRI dari Jawa Tengah, sekaligus menjadi LBH di FSPRI Pusat. Kemudian ada Bung Tarono Sore. dari SP-ASKI, sekaligus sebagai Ketua Komite Pembentukan Federasi Serikat Pekerja Astra kalau nggak salah. Kemudian ada juga Pak D. Gianto, beliau mewakili dari FSPRI DIY sekaligus sebagai penasihat mungkin di FSPRI. Assalamualaikum. Di sore hari ini kita akan membahas khususnya Omnibus Law yang sudah hampir akan berjalan 2 tahun ini. Kalau nggak salah di bulan November ini seharusnya disahkan dengan beberapa revisi yang dikehendaki oleh pemerintah atau MK kalau nggak salah ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasannya di saat Omnibus Law ini seharusnya dilakukan revisi oleh DPR, ternyata tidak berjalan, malah sekarang diterbitkan Perpu Cipta Kerja yang tentu saja segala isinya itu nggak jauh dari Omnibus Law. Nah, fokus kita sore ini mungkin kita akan lebih menggali lebih dalam lagi ya terkait apa sih efek dari Omnibus Law atau Perpu Cipta Kerja ini terutama di daerah masing-masing, baik itu di Jawa Tengah, di Bogor, di Lampung ataupun DIY, termasuk juga mungkin langkah ke depan tuh apa yang akan dilakukan oleh buruh dalam hal menghadapi terutama Perpu Cipta Kerja ini yang memang jelas-jelas itu sebagai pengganti dari Omnibus Law. Kemudian mungkin dari Bung Wila mungkin ya, dari selaku dari Ketua Presiden FSPRI akan mencoba flashback dulu Omnibus Law ini ataupun Cipta Kerja. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bung Wila. Silakan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, hidup bro. Hidup. Kawan-kawan semua, terima kasih Mas Benny Ya. sebagai presenter hari ini. Presenter yang sudah melegenda ya di dunia per YouTubean ini. Udah berapa subscriber Mas? 2000. Oh ya, keren, luar biasa tuh. Iya, Undang-Undang Cipta Kerja Perpu ini kan ngeri sekali ya. Ini kan dipaksakan untuk diterima dan dijalankan, dan memang kita semua pasti merasakan dampaknya itu ya. Nah, salah satu yang harus kita soroti bagi buruh-buruh itu, terutama di level serikat pekerja di tingkat unit ya, PUK, PK, itu tentang pasal yang memperbolehkan outsourcing, PKWT, magang itu di semua lini produksi ya. Nah, meskipun kita juga sadar benar di undang-undang di Perpu itu juga masih ada sih perbedaan antara inti dan tidak inti, core dan non core itu ada itu. Jadi yang tidak inti itu
nggak boleh harusnya apa namanya pakai yang inti itu nggak boleh pakai outsourcing atau kontrak kan gitu kan. Cuman ya sejarah mencatat ya seperti untuk menentukan inti dan tidak inti itu pun itu juga sangat-sangat debatable. Ya bahkan itu bisa sampai ke PHI, bisa sampai ke kita nih hujan gini nggak apa-apa di karena kita harus ini tak peduli hujan tak peduli badai ya. Susah senang solidaritas power kan gitu. Ya jadi pekerjaan inti itu nggak boleh pakai outsourcing gitu kan, di Perpu juga ada seperti itu. Cuman ketika menentukan inti dan tidak inti itulah yang kadang-kala kita juga nggak ada acuan yang jelas gitu kan. Nah, bisa aja pengusaha itu tetap bagian inti itu ya manajer, supervisor, up itu inti gitu. Yang nggak inti itu yang apa, yang kerjaan dikerjakan oleh operator ke bawah, itu bisa aja seperti itu. Jadi sangat-sangat lemah sekali kalau kita melihat dari Perpu Cipta Kerja itu. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita PUK itu harus diberi kekuatan dan pengetahuan gitu supaya tetap memperjuangkan karyawan kontrak, karyawan outsourcing gitu ya. Itu direkrut jadi anggota dan diperjuangkan untuk menjadi karyawan tetap. Karena kalau seperti sekarang ini, ya kan karyawan kontrak itu merajalela, magang outsourcing merajalela, karyawan tetap semakin habis. Kita lihat aja, ada nggak pengangkatan karyawan-karyawan tetap dari kontrak itu sedikit banget sekarang kan. Kebanyakan kontrak ya udah dia ngambil kontrak lagi gitu kan. Atau karyawan yang udah pensiun umur 55, nah digantilah sama karyawan kontrak. Jadi nggak ada karyawan tetap lagi yang buat gantiin. Udah lama-lama kok karyawan kontrak semua atau magang semua, nah mereka kan mudah sekali ditakut-takuti untuk membentuk serikat buruh. Ya kan, sehingga nanti lama-kelamaan kalau kita biarkan seperti itu nggak ada serikat buruh, Mas. Karyawan kontrak mana berani jadi anggota serikat buruh kan? Oh kamu kontrak 1 tahun semuanya, masuk serikat buruh sama perusahaan nanti diancam. Ya udah kamu kalau masih ikut serikat buruh nggak saya perpanjang nih kontrakmu, kira-kira gitu kan. Ya udah takut orang, atau dibayarin sisa kontraknya ya kan, udah selesai. Ya makanya serikat buruh harus konsen ini untuk mengangkat, memperjuangkan karyawan kontrak dan magang dan yang outsourcing itu untuk menjadi karyawan tetap, karyawan permanen di perusahaannya masing-masing. Ya meskipun kita tahu sendiri perpunya itu berat banget untuk ke situ, tapi tetap harus kita konsolidasikan dengan kekuatan massa, dengan apa namanya pendidikan-pendidikan yang tepat gitu ya, dengan dukungan-dukungan ini sehingga harus kita teruskan nih. Kalau nggak ini kita lakukan, nanti kan habis. Serikat buruh itu akan kehabisan anggota, ya. Terus tahu sendiri kan operasional serikat buruh itu dari iurannya anggota. Ya udah kalau anggotanya nggak ada berarti nggak ada iuran. Udah selesai lah serikat buruh itu semua. Nah, salah satu counternya juga kita harus mempersiapkan, serikat buruh itu harus mempersiapkan di tingkat PUK, di tingkat cabang, di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Itu harus menyiapkan usaha-usaha dari serikat buruh itu sehingga tanpa iuran pun serikat buruh itu harus bisa survive gitu. Ya sehingga saya pikir ke depan serikat buruh itu yang punya usaha-usaha di luar iuran, ya itulah yang bisa survive di Indonesia ini. Ya, terima kasih. Secara nggak langsung pemerintah itu sebenarnya melegalkan serikat pekerja itu ya dengan undang-undangnya. Tapi secara tidak langsung dengan Perpu ini sekaligus membunuhnya pelan-pelan. Oh iya, nggak cuma pelan-pelan Mas, ini udah langsung seset gitu, nggak cuma pelan-pelan nih. Udah cepat banget ini, kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin itu dari saya. Selanjutnya nih Mas Joko ya dari Oke. Bung, saya mau nanya. Kalau dari FSPRI sendiri secara nggak langsung mulai terasa nggak dampaknya sekarang terhadap anggota? Ya terasa. Jadi kalau kita ini benar-benar kita pengen rekrutmen aja kan banyak yang pada takut kan. Ya. Jadi banyak karyawan itu yang mau menjadi bentuk serikat buruh aja udah takut-takutin sekarang gitu. Ya dia juga daripada saya bikin serikat buruh terus kontrak nggak diperpanjang, lebih baik gak usah bikin serikat lah, kira-kira kan gitu. Berarti kan kurang lebihnya kan selain mempersiapkan dan memperkuat serikat pekerja terhadap anggotanya, sekaligus FSPRI ataupun serikat pekerja itu harus juga siap dan berusaha membentuk
lapangan usaha Oh iya ya. paling enggak. Ya, lapangan usaha, unit-unit usaha, sehingga organisasi itu bisa hidup tidak hanya dari iurannya anggotanya, tapi dari unit usaha itu bisa hidup dan kita bisa berkembang di negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan meningkatkan juga ekonomi dari anggota itu. Kalau dari Pak Agus Joko selaku dari Jawa Tengah ya, FSPRI Jawa Tengah, termasuk dari LBH tersendiri, mungkin ada nggak kasus-kasus yang sekarang ini sedang ditangani terkait masalah Omnibus Law ini atau Ciptaker ataupun undang-undang yang sedang berjalan? Iya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Saya Agus Joko Santoso, DPD Jawa Tengah dan juga LBH FSPRI Pusat. Ya, untuk kasus ini tentu dengan berseiring berjalannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu ini sangat banyak, Mas Ben, banyak sekali. Dan yang membuat kita miris, kita menangani kasus itu adalah banyaknya anggota yang ter-PHK yang kena korban Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berani meneruskan perjuangannya. Karena apa? Karena dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kecil sekali, kemungkinan menang kecil sekali. Dan rata-rata pengusaha itu sekarang sangat berani. Undang-Undang Cipta Kerja untuk PHK berani sekali. Kesalahan sedikit langsung diterapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak perlu pasal 1, pelanggar 1, SP1, SP2, SP3, skorsing, tidak perlu. Langsung melanggar, nggak seneng, langsung PHK. Gitu. Iya. Dan ini sangat banyak terjadi. Dan kedepannya saya juga berharap semoga, karena tiap masa beda tantangannya, begitu, Bung Wila. Jadi mungkin tantangannya nanti di era digital ini juga berbeda. Beda dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang Cipta Kerja sangat kalau kita bilang represif. Itu nanti akan lebih susah lagi perjuangan serikat buruh. PUK akan berat sekali. Karena apa? Dengan adanya sistem magang, kontrak, sekali lagi seperti bilang Bung Wila tadi, benar. Bikin serikat kerja, dia kontrak akan dihabisin. Dan belum tentu juga seandainya dia akan punya serikat pekerja, belum tentu juga perusahaan mau memotongkan iurannya. Ya. Nah ini kembali lagi, door to door ngencreng, kata cara dulu ngencreng untuk minta sos itu akan luar biasa. Dan itu akan berat, sangat berat sekali perjuangan serikat pekerja surat. Ya harapannya tadi tiap masa beda perjuangannya, yakin saya. Tapi ini seperti apa solusinya? Ya kita harus jalani bareng-bareng. Kita harus bolak-balik berkasus, bolak-balik mencari masalah. Insya Allah nanti akan ketemu, Pak. Gimana bagusnya menangani atau menghadapi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Seperti dulu Undang-Undang 13. Kalau kita melihat 2003 pas peluncurannya itu kan banyak pesimis. Ternyata setelah sini kita sering berkasus, sering menangani itu ada celahnya. Ada celahnya bisa menangani, alhamdulillah di Undang-Undang 13 itu nyaman. Nah ini sama, ini peluncuran pertama, hal yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja baru, tatanan juga baru. Tatanan baru, ya tentunya kita harus siap. Benar tadi kata Bung Wila, bahwa serikat pekerja harus punya usaha. Mungkin itu solusi. Karena kedepannya juga gak gampang itu, karena setiap serikat pekerja hanya dikontrak. Yang tetap sekarang mungkin udah berhabis. Pengusaha akan 45 tahun up itu akan mulai menawarkan pensiun dini. Pensiun dini dia menawarkan, kamu kalau saya pensiun, saya kasih uang, kamu umpama dia masih 50 tahun, kamu saya kontrak saya 5 tahun ke depan. Siapa nggak seneng? 5 tahun dibayarin, sekarang ditawarkan nih kasih uang, kamu buruh belum punya rumah, belum bisa rumah, masih bekerja 5 tahun ke depan. Tetapi efeknya adalah luar biasa. Dua mata sisi uang yang sangat membuat kita resah. Satu sisi kita butuhkan rumah untuk membeli rumah, karena saya yakin rata-rata 40-an tuh ya kita masih baru 40 up tuh buruh baru bisa punya rumah.
Satu sisi itu kita bisa punya rumah, satu sisi adalah kita kehilangan pekerjaan sebagai kartu tetap. Jadi dua sisi yang sangat membuat dilema, dan itu banyak buruh yang mengambil sejak ada pensiun dini, perawat pensiun dini. Gitu kan, Iya. mendapatkan uang untuk membeli rumah. Gitu. Betul. Tapi tanpa disadari dia juga terancam dengan Betul. kontraknya tersebut. Betul. Dan yang buat miris juga itu enggak, kalau kita yang 5 tahun yang tadi saya bilang 5 tahun 50 tahun sudah dibuat pensiun dini, 5 tahun lagi itu nggak apa-apa. Tapi anak cucu kita ini yang berat lagi. Anak cucu kita pasti akan di magang, kontrak. Terus tidak ada pengangkatan kartu tetap. Karena apa? Karena sekarang kalau kita lihat hampir minim, karena sekarang dari teknologi digital ini semua udah pakai robot. Artinya apa? Harus minim orang. Dan ada teknologi yang bagus itu minim orang, karena kita tahu bahwa kalau robot itu akan lebih murah dibanding tenaga kerja manusia. Dia tanpa istirahat, dia tanpa perlu perawatannya yang macam, dia nggak perlu izin cuti untuk keluarga, atau dia perlu IMP untuk mengantarkan istrinya sakit, nggak perlu. Nah, ini mungkin tantangan yang luar biasa. Tentunya kita sebagai DPD Jawa Tengah dan juga LBH juga akan sering ikut aktif. Tetap kita mencari teman-teman, merekrut anggota, karena apapun itu, sekecil apapun, selemah apapun undang-undang Cipta Kerja, masih ada peluang untuk melindungi buruhnya. Cuma kita ya harus mulai berubah, bahwa mau nggak mau, suka tidak suka, kita sudah melewati fase Undang-Undang 13 yang sudah tidak mengamanatkan untuk PHK saja, itu harus bertahap, tidak perlu. Itu sekarang Undang-Undang Cipta udah nggak perlu bertahap lagi. Dianggap rugi saja bisa PHK, baru dianggap rugi. Oh, kira-kira sama rugi ke depan karena baru krisis, bisa PHK langsung. Begitu Mas Ben. Jadi sangat kompleks. Kita tentunya ini adalah sesuatu yang baru. Kita harus bermetamorfosis, kita harus mengikuti alurnya. Kita harus berjuang. Kalau setiap hari kita menghadapi masalah itu, insya Allah nanti akan ketemu masalah seperti apa yang tepat untuk buruh ke depannya. Ya. Itu, terima kasih. Baik.